ini bertuliskan lapor Menteri, PT NPR tidak layak untuk NKRI. Stop PT NPR, lahan kelola ini milik kami, bukan milik kepala desa atau milik oknum kades. Supaya terkait dengan adanya penggarapan lahan kami ini bisa ditanggapi oleh pihak TNPR dan pihak Kapolres Utara. Nah, karena terus terang kami mendapatkan informasi bahwa lahan ini lahan kelola masyarakat ini dibayar dengan kepala desa Karendan dan kepala desa Muara Pari di Mapolres Barito Utara, tapi uangnya tidak sampai ke kami. Nah, kami sudah melapor, Pak Trisno sudah melapor, saya sendiri sudah melapor ke Kapolres, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Kalau memang itu penggelapan, kami minta supaya cepat ditangani secara hukum, jangan berlarut-larut, kasihan kami Pak. Lahan ini milik Pak Trisno, asli masyarakat desa Muara Pari, dan kami menduga kemarin sesuai dengan laporan Trisno ada perbuatan melawan hukum oleh kepala desa Muara Pari membuat kelompok tani titip, sementara beliau itu warga masyarakat desa Muara Pari, dan mungkin dia tidak tahu ada kadesnya, ada kelompok tani di sini. Nah, ternyata mereka yang dapat uang lahan kades Karendan itu di sana Pak, 2,5 sana, tetap Pak Prianto di sana. Nah, kenapa lahan kami yang jadi korban mereka bisa terima uang? Nah, selamat siang, Pak Isom. Yo, selamat siang. Keterangan Bapak di atas itu yang belum saya ketahui, Pak. Nah, Apa itu? terkait yang keterangan Bapak bahwa lahan saya itu ada yang masuk di 190, ada yang masuk di 140. Nah, karena sampai hari ini, nah, saya belum pernah dikonfirmasi oleh kedua kades itu, dan saya tidak tahu bahwa hak kelola saya itu bisa dititip dengan kepala desa, dengan orang lain. Sisa lahan kami yang sudah tergarap ini lebih dari separuh. Ini batas yang sudah tergarap, dan rencananya beberapa hari lagi mereka akan menggarap lagi, memusnahkan lahan kami. Lahan kelola ini dipenuhi dengan tanam tumbuh pohon karet. Nah, ini setelah ditebas, nah ini pohon kelapa, pohon karet, ini pohon kelapa, pohon karet. Ini lahan yang sisa belum digarap. Nah, yang sebelah sana ini sudah musnah, digarap semua. Nah, ini pohon karet. Kita akan ke lahan yang sudah digarap. Kebun singkong, kebun karet. Nih. Sekarang kita akan melakukan pemasangan plang dan memberitahukan kepada karyawan atau pekerja, ini lahan kami sudah tergarap. Nah, ini yang sudah tergarap, kita akan memasang plang larangan. Nah, ini sudah berapa puluh hektar lahan kami ini sudah musnah. Sedangkan kami tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah mendapatkan pembebasan atau penggantian tanam tumbuh atau yang disebut aliasi. Ini kami melakukan pemberitahuan pematokan. Ini lahan kelola kelompok Hison Taliasi belum dibayar sebagaimana surat pernyataan hak kelola lahan nomor 351/SPKHT Desa Karendan. Nah, ini pemasangan plang kedua.
Ini pemasangan patok yang ketiga. Ini bertuliskan stop PT NPR, lahan belum dibayar, sebagaimana SPKT nomor 349. Ini SPKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karendan, juga nomor registernya ini. Nah, jadi ini pemasangan yang ketiga. Nah, ini musnah semua tanam tumbuh. Di sini banyak sekali pohon cempedak dulu, pohon karet, ini semua penuh. Nah, ini lahan kami yang sudah musnah, tapi masih ada bukti tanam tumbuh. Nah, ini sisa-sisa pohon karet. Ini sisa pohon karet. Ada beberapa pohon. Ini bukti kepemilikan kami. Nah, lahannya sudah musnah semua, tapi masih ada. Nah, masih ada bukti beberapa pohon. Nah, ini tanaman kami. Ini musnah semua. Ada bukti tanaman sawit ini yang tertimbun. Nah, ini bukti pengakuan dari HRD PT NPR sebelum beliau berhenti, yaitu Pak Rustam. Ada rekaman suara bahwa Pak Rustam menyatakan, benar, saya tahu batasnya Faison, lahan kelompok Faison. Nah, saya tahu batasnya, ini sungainya. Sekarang kenapa Pak Rustam berhenti, lalu lahan kami musnah seperti ini digarap? Kami minta pertanggungjawaban dari PT NPR. Apa maksudnya seperti ini melakukan penceplokan lahan kami? Pengerusakan penuh terhadap kebun-kebun kami. Ini sungainya. Yang katanya Pak Rustam, saya tahu Faison yang milik sampean itu. Mohon izin Pak Trisno, apa yang ingin disampaikan atas terjadinya penggarapan lahan Pak Trisno ini oleh PT NPR? Ya, ini saya kemarin kan melapor kepada pihak kepolisian dan kepada Kapolres Barito Utara pada tanggal 10 Agustus tahun 2025. Ternyata sampai sekarang tidak ada tindak lanjutannya dan tanggapannya. Ternyata kami cek lapangan, inilah lahan saya habis sudah tergarap. Nah, ini jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres, nah bagaimana tindak lanjutnya pada ke depannya. Harapannya Pak, karena menurut informasi bahwa lahan ini sudah dibayar oleh PT NPR di dalam global 4.750.000.000 Pak. Dan kalau melihat dari versi hukum ini bahwa terjadi penggelapan atas hak milik Pak Trisno Pak. Harapannya Pak, karena laporan penggelapan ini kemarin bagaimana Pak? Harapan saya, kalau dia benar-benar menggelapkan hak saya membawa ke ranah hukum Pak. Nah, itu ya, itu saya mohon ditangkap saja kalau penggelapan hak saya, hak kelola saya itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini sebagai bukti tanam tumbuh punya Pak Trisno. Ini ada masih sisa-sisa, ini ada kebun singkong. Ini bukti pertanian, dan tadi sudah kita ambil visual beberapa sisa pohon karet di sana. Ini dari patok terakhir yang kami pasang. Ini bertuliskan lapor Menteri, PT NPR tidak layak untuk NKRI. Stop PT NPR, lahan kelola ini milik kami, bukan milik kepala desa atau milik oknum kades. Nah, nih. Pihak Bapak udah mengetahui lapangannya gimana keadaan yang tanam tumbuh tuh.
yang masih tersisa dari sekian puluh ribu yang sudah hilang digusur tuh maksudnya kan. Jadi nggak ada lagi, habis mediasi kita cek lapangan lagi. Nah itu yang sulitnya, setelah kita cek lapangan boro-boro kalau masih ada, kalau sudah nggak ada gimana kita buktikannya kan, kayak gitu maksudnya yang ditakutin setelah apa mediasi kedua. Nah maksudnya kayak gini, kita nih udah ngumpul nih kan mediasi ini, kalau bisa cek lapangan untuk lihat keadaannya memang sisa berapa pohon yang ada di belakang, ya alhamdulillah lah, berarti kan pihak sampean sudah lihat bukti nyatanya bahwa kami mengelola kan. Nah kalau suatu saat ada mediasi lagi, kita nggak perlu lagi turun lapangan bawa pembuktian, oh itu ada tanam tubuh ini itunya, foto pun ada, kita kan ada sudah. Nah itu maksudnya nggak terlalu repot, yang beberapa kali lagi ada mediasi tinggal kesimpulan lah, kejelasan lagi yang ada di apa ke tahap kedua mediasi nanti bisa ada tinggal jawab, oh penyelesaiannya oh gini, karena sesuai dengan visual ataupun data tadi udah terlihat kan tanam tubuhnya. Nah itu aja sih, karena namanya mengelola kan yang kita takutin sudah kita kelola bertahun-tahun terus digusur tanpa kita tahu, kita pulangnya ke sini pun nggak tahu kapan lagi kan, pas sudah kembali udah nggak ada tanah kita kan yang kita kelola tuh, malah tambah kecewa Pak. Sedangkan kami bermalam di sini pun nggak ada dalam rencana sebenarnya, pengen ya cepat ada penyelesaian, toh ada diundur-undur lagi kan, ada mediasi lagi, ada segala macam apa kan ya, tapi kami tetap mengikuti prosedur Pak, toleransi kami pun ada kan, nggak mau juga kami ibaratnya berpikir yang sewenang-wenangnya kan, mentah-mentah kami punya tanam tumbuh kami keras-kerasan ngomong, kami pun menghargai perusahaan pun harus juga menghargai kami sebagai orang yang mengelola kan, gitu maksud saya Pak. Mohon izin Pak lah kalau ada omongan yang salah atau yang kelewatan.